Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman di seluruh Nusantara yang saya hormati, seluruh kaum muslimin yang berbahagia. Mari kita bedakan, karena sekarang kan musim doktrin sesat, sehingga banyak doktrin yang melenceng dari ketentuan ahli sunnah wal jamaah. Yang mana ahli sunnah wal jamaah itu merupakan firqah an-najiyah, firqah yang selamat, golongan yang selamat. Oleh karena itu dalam NU itu alaikum bi firqati ahli sunnati wal jamaah, ya. Wajib bagimu mengikuti firqah atau ahli sunnah wal jamaah yang selamat. Nah, oleh karena itu mari kita bedakan dalam ahli sunnah wal jamaah itu, terutama ya, mari kita runut dari masalah dalam bertorikoh. Torikoh itu merupakan jalan menuju Allah, ya. Bukan berarti Allah ada di mana-mana, bukan berarti Allah ada di suatu tempat, tapi maksudnya torikoh itu adalah metode atau cara gimana kita itu merasa muraqabah. Muraqabah itu maksudnya Allah merasa melihat kita, ya, atau kita selalu melihat seakan-akan melihat Allah dalam beribadah, atau kita merasa dilihat oleh Allah. Itu muraqabah. Jadi intinya hati kita itu merasa dekat. Nah, dalam hal ini, dalam hal thariqah ini, pasti ya, dalam ahli sunnah wal jamaah itu jalurnya adalah melewati Abu Bakar, ya. Kemudian melewati Sayyidina Ali. Nah, dalam urusan ini ya, kita pasti mengikuti ahli sunnah thariqah, ya, yang mu'tabarah itu pasti lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah merupakan sultanul aulia. Nah, sedangkan menurut bukan dari kalangan kita, ya, yaitu kalangan para habaib, bukan Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi Faqih Al-Muqaddam. Nah, itu sudah beda ini, yang pertama. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah mengakui segala, ya, raja segala nabi itu adalah, raja segala wali itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi beda dengan Ba'alawi, adalah Faqih Al-Muqaddam. Nah, kemudian di kalangan ahli sunnah wal jamaah ini yang kedua, dalam hal bersolawat itu mengikuti apa yang telah dibaca, mengamalkan apa yang telah diamalkan, mengamalkan apa yang telah tertulis dalam Barzanji, kitab Barzanji. Nah, kalau di Ba'alawi bukan Barzanji, tapi Simtud Durar. Mengapa demikian? Karena kitab Barzanji itu dikarang oleh seorang sayyid, ya, seorang sayyid. Jadi ini bedanya yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa di kalangan ahli sunnah wal jamaah kemuliaan seseorang itu tidak diukur dengan nasab, tapi diukur dengan ketakwaan. Sedangkan di kaum Ba'alawi bukan diukur dengan ketakwaan, tapi diukur dengan nasab, ya. Kemudian yang keempat, ya, bahwa menurut ahli sunnah wal jamaah nasab itu, kesohihan nasab adalah nasab yang tidak tertolak dari ulama sejak dahulu, ya, dari sejak sahabat sampai sekarang, ya. Yaitu sejak terbukukannya nasab, ya, keturunan Kanjeng Nabi sampai sekarang. Nah, kesohihan itu adalah sohih, baru dikatakan sohih kalau tidak ada yang membantah
kalau masih ada yang membantah, maka itu gugur sebagai nasab yang sahih. Nah, buktinya sekarang dari abad ke abad nasab Ba'alawi itu selalu ada yang membantah. Sudah lebih dari 1200 tahun ya. Nah, lagi perbedaan selanjutnya, kalau di ahli sunnah wal jamaah itu mengakui ya, ulama sudah sepakat, sudah ijma ya, bahwa sahabat yang tertinggi itu secara imannya, ibadahnya, kemudian tauhidnya ya, imannya adalah diurut, yaitu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, yang keempat itu Ali, yang kelima itu kemudian para sahabat ya. Terus para tabi'in, kemudian tabi'in, terus ke belakang sampai sekarang. Nah, tapi kalau di Ba'alawi ya, yang diagung-agungkan, yang di Syiah ini ya, terutama di Syiah, karena Ba'alawi itu ada yang berpaham Syiah, yaitu Sayyidina Ali ya. Yang diagung-agungkan adalah Sayyidina Ali, sedangkan sahabat yang lain itu dianggap penjahat ya. Sahabat lain itu oleh Syiah ya dianggap penjahat, dianggap perampok, dianggap germo dan lain sebagainya. Kemudian di kalangan ahli sunnah wal jamaah itu para sayyid ya mengumpet ya, tidak mengungkapkan tentang nasabnya karena takut diketahui oleh orang banyak, karena nasab itu nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu suci. Jadi mereka membuat sebagai pegangan ya. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, sesuatu yang berat ya, peninggalan Nabi itu adalah yang pertama Al-Quran. Maksudnya berat untuk diikuti. Ya, kata orang Madura itu melarat ya. Kata orang Madura itu apa ya, angel, sulit ya. Jadi sesungguhnya ya, Al-Quran itu merupakan peninggalan Rasulullah. Yang kedua adalah keturunan Rasulullah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya maka tidak akan tersesat. Nah, dengan demikian berarti kalau para sayyid itu diketahui sebagai keturunan Rasulullah, mereka khawatir, takut jangan-jangan tidak bisa dijadikan uswah ya. Tidak bisa dijadikan kutwah atau ikutan, tidak bisa dijadikan contoh teladan. Nah, oleh karena itu mereka ngumpet, mereka menyembunyikan nasabnya. Nah, beda halnya dengan kaum Ba'alawi, selalu menggembar-gemborkan bahwa nasab yang paling sahih adalah nasab Ba'alawi ya, mengaku keturunan Rasulullah. Padahal dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, keturunan Rasulullah itu merupakan nasab yang suci, nasab yang bisa dijadikan pegangan, nasab yang bisa dijadikan ikutan. Sehingga dengan mengikuti mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, kemudian sopan santun mereka, maka kita tidak akan tersesat ya selamanya. Karena mengapa? Karena semua itu sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Al-Quran, atau sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, bahwa Nabi Muhammad itu khuluquhul Quran, akhlaknya adalah akhlaknya menggunakan sesuai dengan Al-Quran. Kemudian dalam ahli sunnah wal jamaah itu tidak dikenal khurafat. Jadi khurafat itu memang sangat dilarang ya, membangga-banggakan makam, kuburan ya. Itu dilarang dalam ahli sunnah wal jamaah ya. Bahkan minta-minta sama kuburan itu dilarang ya. Kecuali mendoakan ahli kubur supaya mendapat rahmat dari Allah, kemudian minta supaya didoakan oleh ahli kubur. Misalnya ya, kita mendatangi orang wali, kita mendatangi pemakaman orang wali, caranya yaitu minta sama orang wali itu, mohon didoakan sama Allah, saya punya hajat demikian. Nah, itulah sekedar perbedaan ahli sunnah wal jamaah dengan apa yang telah didoktrinkan ya oleh para habaib, yang menurut pandangan ulama merupakan doktrin yang sesat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.